Seorang antropolog asal Belanda bernama Profesor Van Berben, pernah membuat pernyataan, kalau suku Batak yang ada di Sumatera, memiliki kesamaan budaya dengan bangsa Israel kuno. Statement ini, diperkuat dan didukung oleh Profesor Ihromi, salah satu guru besar di Universitas Indonesia. Menurutnya, tradisi etnik Tapanuli atau Batak Toba, memiliki kemiripan yang cukup signifikan dengan tradisi bangsa Israel kuno. Memang, dari semua suku di Indonesia, suku Batak Toba, yang paling dekat dengan bangsa Israel atau Bani Israel, mulai dari pola pikir, tingkah laku, dan adat istiadat. Batak Toba adalah jiwa semangat wirausaha seperti orang Israel. Orang Batak Toba memiliki agama yang hampir sama dengan agama Israel kuno. Agama mereka adalah Parmalim atau Gamo Malim. Agama ini berarti iman suci. Dalam salah satu teks kuno beraksara Batak kuno yang sampai saat ini masih disimpan oleh Batak Parmalim, disebutkan bahwa bangsa Batak berasal dari negeri timur, matahari terbit, bergurun pasir tandus, Mesir, atau Israel sekarang. Ugamo Malim yang dianut orang Batak, percaya pada satu Tuhan, yang disebut mula jadi Nabolon, yang pertama dari Yang Maha Perkasa, atau Tuhan Yang Maha Esa. Mereka selalu beribadah pada hari Samisara atau Sabtu, dan mereka tidak akan melakukan aktivitas apapun, karena dilarang, sama persis dengan larangan hari Sabat pada agama Yahudi. Mereka mengorbankan hewan untuk penebusan dan berkah. Mereka memiliki imamat dengan altar, mereka melakukan pengorbanan di luar rumah ibadah, mengorbankan kambing dan sapi. Pada hari ketujuh, ketika setiap anak laki-laki lahir, anak itu akan membawa kepada imam untuk mandi dengan air dan menamainya. Mereka juga menikah dengan kerabatnya, jika yang lebih tua meninggal, istri dari yang lebih tua harus menikah dengan saudara laki-laki yang lebih tua, dan sebagainya. Ada beberapa kemiripan ritual ibadah Ugamo Malim dengan agama kuno bangsa Israel, seperti ringkasan berikut ini. Mereka sama-sama menganut monoteisme. Peribadatan hari persembahan atau kurban, mirip hari raya Yom Kippur. Pantangan besar, atau diharamkan memakan daging babi, kucing, anjing, binatang-binatang melata dan liar lainnya beserta dengan darahnya, mirip makanan kosher Yahudi. Sebagian besar dari 10 perintah Taurat Musa, juga ada dalam Ugamo Malim. Orang Batak membagi 3 besar pola alam semesta, yaitu Banua Ginjang, alam sorgawi, Banua Tonga, alam dimensi kita, dan Banua Toru, alam maut. Bangsa Israel kuno, juga membagi alam dengan pola yang sama. Penggunaan Aminjon, atau kemenyan, dalam ritual agama. Produk budaya dan peninggalan sejarah arkeologis, juga bisa kita lihat ada kemiripan antara keduanya. Ulos Batak, mirip dengan talit Jewish prayer shawl, atau jubah doa bangsa Israel, sama-sama memiliki rumbai atau surai di kedua ujung sisinya. Kalender penanggalan Batak kuno, mirip dengan kalender bangsa Israel. Kuburan batu kuno Batak, mirip dengan kuburan batu kuno bangsa Israel. Dari segi bahasa, kata Batak adalah surname, atau nama panggilan pada zaman Israel kuno, yang berarti the ruin atau destroyer. Kata Batak atau Batach, berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti trastu. Kata Toba atau Tova, berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti beautiful. Marga Silaban Sihombing, berasal dari nama tulang atau paman Jacob, yang bernama Laban. Marga Lumban Nahor Situmorang, berasal dari nama adik Abraham, yang bernama Nahor. Marga Banjar Nahor Marbun, berasal dari nama adik Abraham, yang bernama Nahor. Ketiga nama marga ini, tidak mungkin didapat setelah Kristen masuk ke tanah Batak. Karena orang Batak pertama yang dibaptis, adalah pada 31 Maret 1861, yaitu Jakobus Tampu Bolon dan Simon Siregar. Sementara marga Silaban, Lumban Nahor, dan Banjar Nahor, sudah ada 15-19 generasi. Di tanah Batak Toba, ada banyak dupa. Itu adalah dupa terbaik untuk ritual di kuil suci. Barus, adalah pelabuhan besar di Tapanuli Sumatera Utara, yang dahulu, orang-orang dari Timur Tengah mungkin termasuk Kristen Nestorian juga datang ke Barus. Orang Batak Toba dengan agamanya Parmalim memiliki aturan, yaitu tidak makan babi, anjing, darah, dan binatang lainnya, karena tidak suci. Mereka percaya, hal-hal itu tidak disarankan, dan dilarang di hadapan Tuhan.
Orang Batak Toba dikenal di seluruh Indonesia sebagai musisi yang cakap, dan dianggap percaya diri, belak-belakan, dan mau mempertanyakan otoritas, mengungkapkan perbedaan untuk menyelesaikannya melalui diskusi. Pandangan hidup ini kontras dengan orang Jawa, yang secara budaya lebih berdamai, dan kurang mau mengungkapkan perbedaan di depan umum. Suku yang masih terkait dengan Batak dan bangsa Israel yang hilang, adalah suku Nias. Tinggal di tempat terpencil, namun duniawi. Rantai Pulau Nias telah diperdagangkan sejak prasejarah dengan budaya lain, pulau-pulau lain, dan bahkan Asia daratan. Beberapa sejarawan dan arkeolog telah mengutip budaya lokal sebagai salah satu dari sedikit budaya megalitik yang tersisa saat ini. Di sana, masih ada altar atau tempat pengorbanan orang Nias. Kemudian orang Minang. Beberapa orang mengatakan bahwa bangsa Minangkabau berasal dari 10 suku Israel yang hilang, yang berasal dari kerajaan utara atau Israel dari penaklukan bangsa Asyur. Belanda menegaskan bahwa ada indikasi bahwa orang Minang memiliki gen Yehuda. Beberapa orang Minang mengaku bangga memiliki keturunan Israel. Penyebutan pertama nama Minangkabau sebagai Minangkabua ada dalam puisi Istana Majapahit tahun 1365, Desawarnana, atau Negara Kertagama, yang disusun oleh Empu Prapanca. Sebelumnya, mungkin bisa kita lihat dalam Tambo Minangkabau. Historiografi tradisional atau Tambo Minangkabau menceritakan tentang perkembangan alam Minangkabau dan adatnya. Cerita-cerita ini berasal dari sejarah lisan yang diturunkan antar generasi, sebelum Minangkabau memiliki bahasa tertulis. Orang Minangkabau pertama dikatakan tiba dengan kapal dan mendarat di Gunung Marapi yang masih berada di tengah laut. Setelah air surut, Minangkabau berkembang biak dan menyebar ke lereng dan lembah di sekitar gunung berapi, sebuah wilayah yang disebut Darek. Darek terdiri dari 3 luhak, 50 koto, tanah datar, dan agam. Tambo mengklaim, kapal itu dilayari oleh keturunan Iskandar Zulkarnain. Alasan yang diduga untuk menganggap mereka berasal dari Israel adalah matrilinealitas mereka, di mana keturunan dilacak melalui ibu dan nenek moyang dari pihak ibu. Kaum lelakinya suka merantau untuk berdagang, yang menurut sebagian pendapat, ini adalah jejak tradisi setelah diaspora dari tanah asalnya. Orang Minang adalah masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Properti seperti tanah dan rumah diwarisi melalui garis keturunan perempuan. Konsep matrilineal dapat dilihat dari penamaan museum penting, seperti rumah tempat lahir Buya Hamka di tepi Danau Maninjau. Rumah itu tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi rumah Buya Hamka, karena itu adalah rumah ibunya, dan hanya diwariskan kepada saudara perempuannya. Selain itu, museum lain di Bukit Tinggi disebut oleh penduduk setempat, Rumah Ibu Muhammad Hatta, di mana kita akan melihat bahwa Muhammad Hatta hanya memiliki kamar di luar rumah. Setidaknya ada 12 kemiripan yang bisa dipertimbangkan antara suku Minang, Bangso Batak, dan bangsa Israel. 1. Pernikahan Marpariban, atau pernikahan anak pulang ke Mamak, yang mirip dengan Jacob atau Yakub pada masa biblical histori Perjanjian Lama, yang menikahi anak perempuan tulang atau Mamak atau pamannya Laban, saudara laki-laki dari ibunya yang bernama Ribka, yakni Lea dan Rahel. 2. Pernikahan Yibum di Israel, Manghabia di Batak, dan Ganti Lapiak di Minang. Yaitu, sebuah kewajiban bagi setiap laki-laki yang sudah dewasa, menikahi janda dari saudara laki-lakinya yang telah meninggal dunia, terutama yang belum mempunyai anak, untuk menyambung keturunan sang almarhum. Ini seperti kisah Yehuda dan Tamar, serta Boas dan Rut pada Taurat. 3. Bangso Batak dan suku Minang, mempunyai hukum adat yang menyatakan, bahwa tanah suatu marga atau klan, tidak boleh berpindah tangan kepada marga atau klan lainnya. Ini mirip dengan hukum bangsa Israel kuno pada Taurat. 4. Halak Hita di Batak, mirip dengan urang awak di Minang. Kemudian halak Sileban di Batak, urang lain di Minang, mirip dengan Goyim di Israel. 5. Ulos di Batak, songket asli di Minang, mirip dengan talit Jewis Prayer Saul. Bangso Batak dan sepupu kandungnya suku Minang, juga memiliki kain selendang yang berumbai atau bersurai di kedua ujung sisinya. Ini mirip dengan Zit-Zit di Israel. 6. Martutu Aek di Batak, turun mandi di Minang, dan mikvah pada Yudaisme, adalah ritual memandikan bayi yang baru lahir,
antara 7-30 hari setelah kelahiran, biasanya disertai dengan sunat. Tetapi pada suku Minang dan Bangso Batak, hal ini tidak dilakukan lagi. 7. Tambo Minang menyebutkan, leluhurnya berasal dari wilayah India Timur atau Tenggara. Lebih tepatnya pada masa sebelum Masehi, wilayah India Timur atau Manipur perbatasan Myanmar, disebut sebagai India Belakang. Di Manipur India ini, bermukim suku Mizoram, induk dari Kus, Shinlung, Kukis, dan Karen di Myanmar ataupun Thailand, yang telah diakui secara resmi sebagai suku Menashe, salah satu dari 10 Lost Tribes of Israel. Dan Bangso Batak saudara sepupu suku Minang, besar kemungkinannya juga berasal dari Manipur India Belakang ini. Teori suku-suku di pantai barat Pulau Sumatera, berasal dari Yunan Selatan juga bisa digunakan. Demikian juga teori dari Manchuria dekat wilayah Mongol, atau bahkan teori dari wilayah Cina Barat yang dekat dengan Tibet sekalipun. Timeline migrasi atau diasporanya sudah bisa diperkirakan secara kasar, tidak sampai pada masa sebelum Masehi, seperti timeline migrasi dari Melayu tua dan muda. 8. Ada tradisi meratap, mangandung di Batak, maratok di Minang pada waktu ada kerabat dekat yang meninggal dunia, sama juga ditemukan pada bangsa Israel kuno pada masa Taurat. 9. Bangso Batak dan suku Minang, sama-sama perantau ulung yang cukup sukses, persis kaum Yahudi sekarang. 10. Istilah ranah Minang, Tano Batak, sangat mirip dengan istilah Eretz Israel. 11. Bangso Batak dan suku Minang, juga sama-sama suka membungakan uang alias rentenir, dan ternyata mirip juga dengan kelakuan para kaum Yahudi. 12. Baik suku Minang, Bangso Batak, dan Yahudi Israel, memiliki kecerdasan di atas rata-rata.